Ya, di tanggal 17 bulan Mei tahun 2025 jam 13.53 kita akan mengupdate lagi emiten punya teman-teman sendiri ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya berikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten itu adalah milik teman-teman sendiri ya. Bagi teman-teman yang telah mendoakan saya, yang telah memberikan donate juga terima kasih ya. Semoga teman-teman dijaga juga terus kesehatannya dan setiap donat yang diberikan digantikan dengan 10 kali lipat. Baik teman-teman, tanpa berpanjang lebar, kita akan update lagi emiten punya teman-teman ya. Oh iya teman-teman yang belum dibahas, lagi saya watchlist dulu teman-teman ya. Ini ada beberapa yang emiten yang baru saya watchlist ya. Nanti kedepannya akan terus dibahas ya, karena ini mungkin Sabtu Minggu lah bisa teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ya untuk Sabtu Minggu. Yang pertama ada MPPA. Eh, salah. MPPA nyangkut. Ini nyangkutnya di harga berapa ya? Cuma bilangin nyangkut aja gitu teman-teman ya. MPPA itu lagi dimainkan teman-teman ya. Kemarin saya bikin tanda kenaikan ya, baru kesentuh aja. Jadi masih dalam tahap eh, pengambilan dari seorang bandar lokalnya. Perhatikan, bandar lokal sudah mulai ngambil lagi. Kemarin ada pembuangan di bandar lokal dan per hari kemarin tanggal 16 bandar lokal sudah ngambil lagi ya. Ada siapa di sini? Ada si SQ, CCAO. Saya pikir si AO teman-teman ya. Sebagai motornya si AO, si SQ juga bagus teman-teman. Di sini terlihat jelas broker-broker bukan dari retail biasa yang ambil. Dan salah satunya itu adalah sebagai bandar untuk emiten MPPA ini ya. Dan untuk si forennya sudah mulai masuk jalih teman-teman ya. Ada si GR nih ya. Walaupun si GR ini adalah bagian daripada retail teman-teman ya. Bukan retail apa namanya ya. Foreign KW ya. Maksud foreign KW itu jadi dia termasuk foreign, biasanya KTP-nya KTP foreign gitu ya. Identitasnya foreign, tetapi dia pakai broker lokal, teman sama halnya seperti CC, teman-teman ya, YP kadang-kadang suka pakai broker eh, KW ya. Di sini AK bagus teman-teman ya. AK sudah ngambil 6,3. Kalau AK bagus teman-teman ya. Kalau broker foreignnya AK bagus. Nah, mudah-mudahan sini dengan adanya kenaikan seperti ini, dia sudah tidak bisa, dia masih punya PR ya di sini teman-teman. Oh, udah kebales teman-teman PR-nya ya, saya hapus aja ya. Di sini berarti di angka 50 sudah aman, di angka 51 pun sudah aman. Nah, tanda kenaikan sudah mulai dibikin, teman-teman di angka 53-nya mudah-mudahan menjadi tanda baik. Perhatikan untuk AK-nya juga sudah mulai ngambil, si Porennya ya, terus si Bandar Lokal juga sudah ngambil. Si ini teman-teman nih, Smart Money sudah mulai ngambil. Oke teman-teman, kalau yang nyangkut di area di angka 76 ke atas ya, average aja sampai ke angka 76 ataupun di bawahnya di angka 73 72. Nah, ini kalau untuk di harga 53 ini satu kali tarikan napas teman-teman ya. Bisa sampai arah ini. Ya kan? Satu tarikan napas aja nih. 71 teman-teman. Jadi kalau di 76 harga sekarang bisa kan 53 teman-teman bisa mencapai dikit lah 74 75 tuh bisa kejebak. Makanya lebih baik teman-teman kurangin bukan kurangin, tambahin lah average lah di angka 72 kalau enggak di angka 70-an ya. Biar pas arah langsung ketemu. Kalau teman pengen hanya kejemput aja bisa langsung lepas. Jadi tinggal satu kali tarikan napas doang. Makanya saya targetnya langsung angka 76 aja teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan seperti itu ya. Ini beberapa di angka 56-nya agak sulit ketembus ya. Udah menyentuh, udah melewati sama shadow-nya. Cuman dia tidak mampu menembus secara candle, secara body ya. Akhirnya dia ya turun lagi ke bawah. Terus dia dikasih tanda lagi di angka 53-nya. Kemarin kita bikin tanda kenaikannya sudah mulai disentuh juga teman-teman. Saya pikir sih sudah mulai masuk. Harusnya sudah secara syarat harus terpenuhi. Tinggal nunggu aja teman-teman yang agak besar dikit ya si smart money-nya nih. Biar nanti pas smart money baru nunggu beberapa hari terjadilah kenaikan biasanya seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. MPP nanti kalau teman-teman di MPPA lebih baik ini kan MPPA ini kalau kita lihat teman-teman ya dari apa namanya dari chart bitnya. Nah, ini terjadi nol teman-teman ya. Berarti ini EPS-nya negatif biasanya teman-teman. Nah, kalau teman-teman EPS-nya negatif ya ini kalau dia ditaikin berarti fix ini milik bandar teman-teman. Dia bermain di angka 50. Pernah ke 50 berapa dari tahun berapa 50 nih? Tahun 2020
di up tahun 2021 ya, bulan Junian ya. Mudah-mudahan bulan Juni bisa di up lah teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya, mudah sebelum bulan Juni lah MPPA bisa di up ya. Nah teman-teman yang nyangkut di angka 76 ke atas, average sampai ke angka 72 kalau nggak 73 ya hasil akhirnya. Lanjut, ada aman, 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 makmur, berkah, Amanda, TBK. Kita cek. Ya, aman, target sudah terpenuhi dengan baik di sini teman-teman ya, sudah tercapai. Kita tulis dulu pencapaiannya buat sejarah, pernah dibahas. Tanggal 16 ya. 16.05 ya. Kita kecilin dulu ya. Nah, ini juga sama sudah tercapai dengan baik. 16.0525. Kita kecilin juga. Baru kita hapus. Ini buat sejarah aja teman-teman, pernah dibahas ya. Baik, untuk aman perhatikan teman-teman tanda-tanda kenaikan ya di angka 121. Nah, apabila dia turun ke level sini masih ini tidak saat di sini di si aman ini tidak melihat Anda tanda-tanda penurunan ya. Jadi di sini cenderung aman nih. Antara harga 88 sampai ke harga 101 masih aman ya. Jadi dia yang penting dia tidak lepas daripada 107 masih aman, bahkan ke angka 103 pun masih aman untuk saat ini ya. Beda kalau nanti halnya setelah dibengkokkan teman-teman ya. Untuk saat ini dia masih posisi masih aman. Terus cenderung ini si MA 200-nya sudah ketembus teman-teman ya. Tinggal tunggu istilahnya koreksi aja sebentar. Karena si bandar lokal sudah ngambil. Kemarin itu adanya penurunan di harga sekarang ya. Itu ternyata si bandar lokal akumulasi sangat besar di sini teman-teman ya. Jadi akumulasi dari seorang bandar lokalnya cenderung besar di sini. Kemarin pun ketika ada kenaikan ternyata bandar foreign jualan teman-teman. Artinya si bandar foreign melakukan penjualan di saat naik dan di saat turun pun ada melakukan penjualan. Tapi yang berperan besar di sini adalah bandar lokalnya ya. Di sini ada siapa? Ada 16 tanggal 16 kita cek. Ada XL, KKCC, saya pikir si kakak teman-teman yang menjadi penggeraknya di sini ya. Kita cek untuk grossnya. XL ketemu SL berarti teman-teman swing, teman-teman scalping masuk. YP ketemu YP enggak? YP ketemu YP, teman-teman scalping YP udah bagus nih kakak yang ngambil ya. Kakak ngambil 26.000, jual 8.000, artinya menyisakan barang. Tapi di sini yang paling banyak teman kita. Nah, di sini juga tidak terlihat jelas ada pengambilan dari seorang bandar, smart money ya. Ini sedikit aja artinya dia lagi melakukan penjualan. Nah ini teman-teman si kakak sebagai bandarnya, saya pikir sih bisa lah teman-teman, ada target selanjutnya enggak? Nah ada 145 ada target selanjutnya. Dan ini teman-teman kalau dia koreksi ya ke level 107 masih aman, bahkan ke angka 03 aja masih aman. Ya kecuali kalau sudah 12 lagi ya bisa ke bawah lagi gitu ya. Terus pungutan dari seorang bandar lokalnya sudah mulai bagus karena yang meng-up ini ya dua kali ini adalah si bandar lokal. Kalau bandar lokal sudah mulai bagus ya. Posisi uptrend teman-teman ya. Oke teman-teman untuk aman seperti itu ya. Tidak ada tanda-tanda nih. Ada Bitek pernah mencapai harga berapa? Maksudnya apa sih? Sempat menyentuh apa? Maksudnya ini apa ya? Pernah mencapai harga berapa? Pernah mencapai harga berapa? Bitek maksudnya pencapaian tertingginya atau bagaimana ya? Atau menanyakan sampai targetnya sampai berapa kali ya? Ini emiten yang di 50-kan dari tahun 2019, wajar kalau di FCA-kan teman-teman ya. Karena kalau tidak di FCA-kan cenderung dia akan bertahan terus sampai 50 mungkin ya. Nah, ini perhatikan teman-teman, Bitek lebih baik teman-teman santai aja dulu. Kenapa? Karena posisi bandar lokal lagi jualan dulu ini ya. Tapi secara TA posisi ke atas teman-teman, artinya posisi uptrend ke atas. Cuman ini bandar lokal lagi jualan dulu dan bandar foreign pun demikian. Nah, kenapa? Karena bandar lokal jualan, tapi kok ini naik berarti bandar lokal menyediakan barang di sebelah kanan dimakan sama retail teman-teman ya, ataupun biasanya dimakan sama di luar daripada bandar Bitek ya, bukan akun-akun besar lah, broker-broker besar gitu kan, biasa suka makan model AZ, LG teman-teman itu suka makan, RKK juga bagus teman-teman, kadang-kadang dia suka makan. Kalau dia tidak berhasil mencapai 50 lagi teman-teman ya berarti dia cenderung mau dijualan di harga FCA-nya. Lebih baik teman-teman juga average di harga FCA, berusaha untuk dijual di harga FCA aja. Karena ini sudah lama teman-teman ya. Sudah lama dari tahun 2024 bulan Mei ya. Di FCA-kannya. Kita
lihat untuk Bitek ini posisi bukan posisi apa namanya, eh, statistiknya ya. Kita lihat statistiknya apakah ada yang perlu dikhawatirkan. Oh, ini FC kelas 1, kalau kelas 1 kan hanya ke 50 aja sebenarnya teman-teman ya. Kecuali kalau dia ada 2 syarat. Nah, equity masih aman 73 miliar, hutangnya teman-teman punya duit 70, punya equity 73 miliar, hutangnya 2,4 triliun. Berapa kali lipat ini DER-nya? 5,6. Nah, hati-hati teman-teman ya. Emiten-emiten yang banyak hutang, hati-hati teman-teman. Tapi ini suka disukain sama bandar. Kenapa? Karena si bandar itu suka melihat LK-nya aja keluar. Yang penting LK-nya sudah keluar, mau negatif mau positif, yang penting keluar aja LK-nya. Cenderung berarti kan si emiten ini masih melakukan pelaporan teman-teman per kuartalnya. Artinya masih aktif gitu kan. Beda dengan emiten-emiten yang sudah tidak melaporkan keuangan gitu kan. Cenderung si barat tidak suka walaupun istilahnya penjualannya sedikit, teman-teman, terus net income-nya juga negatif. Yang penting melaporkan keuangan cenderung akan dipermainkan sama seorang bandarnya, teman-teman. Teman ya hati-hati ya, hutangnya sudah gede ya. Berapa kali lipat tadi? 5,68 kali lipat daripada equity-nya. Hati-hati hutangnya besar, teman-teman ya. Lanjut. Berarti lebih baik teman-teman kalau yang punya Bitek average harga di FC aja. Nanti jualnya di harga FC aja. Nanti kalau teman-teman kalau sudah dapat dananya, carilah emiten-emiten yang berfundamental baik aja ya. Walaupun teman-teman suka dengan harga FCA, carilah emiten-emiten yang minimal. Minimal itu ada isinya teman-teman nih. Minimal PR rasio rata-ratanya ada dan minimal ininya positif nih. Minimalnya PR rasio positif, mau besar mau enggak, yang penting positif. DR-nya jangan terlalu besar, sama kalau ROI nggak jadi masalah sih. Yang penting DR-nya tidak terlalu besar. Artinya kalau DR-nya terlalu besar kan rawan di PKPU kan teman-teman. Kadang-kadang kena suspend juga gitu kan kalau di PKPU kan. Oke teman-teman untuk si Bitek seperti itu ya. Lanjut ada obat. Obat. Obat lagi downtrend tapi lagi diambil sama bandar lokal dan Poren. Perhatikan bandar Poren ngambil sejak tanggal 5 Mei. Bandar lokal juga ngambil teman-teman. Perhatikan bandar lokal suka ngambil ya. Di angka kabar apa nih? Tanggal 7. Tanggal 7 sudah ngambil, tanggal 8 juga ngambil. Dan per hari kemarin ngambil. Cuman posisi MA masih posisi di atas candle. Artinya masih posisi downtrend ya. Hati-hati. Ini tanda-tanda kenaikan sudah dibikin. Nanti kalau dia bisa nembus 510 berarti dia mau melanjutkan kenaikannya. Apabila dia ditahan teman-teman bahkan tidak sampai berarti dia mau melanjutkan penurunannya. Ini yang paling bawah itu di angka 342 untuk obat ini ya harga supportnya ya karena di sini ada tanda penurunan di angka 342. Lebih baik nanti tunggu aja sampai MA10 benar-benar di bawah kanal menuju ke atas. Mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa ke level 505 ataupun di tengahnya di angka 550 ya. Biasanya dia tidak pernah menyampai ke harga atas kalau mau melanjutkan penurunan. Cenderung dia memberikan harga yang tertinggi itu tidak bisa melebihi, tidak bisa dilebihi. Ini kemarin sudah mau uptrend ya, cuma gagal di sini kan. Biarin teman-teman kalau gagal. Tapi secara garis besar bahwa si bandar lokal itu akumulasi terus ya. Walaupun ada pembuangan yang sedikit aja, tapi untuk pengambilan dia lebih banyak teman-teman. Poren bagaimana? Poren ngambil keluar, terus ada pengeluaran lebih banyak, nah dia ngambil lagi. Di sini ngambil teman-teman. Di tanggal 5 Mei si bandar Poren sudah ngambil. Kita cek yang ngambil si Porennya siapa. Ada CC bagus 2 miliar teman-teman, tinggal tunggu aja nih teman-teman ya. Tinggal tunggu aja nanti MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Nikmatin aja kenaikan sementaranya. Tapi kalau dia bisa lolos di angka 710 berarti dia mau melanjutkan kenaikan ke level 850 ya. Tapi kalau tidak sanggup teman-teman ke level yang terendahnya aja berarti dia mau melanjutkan penurunan. Tapi biasanya kalau si CC ini suka ngumpulin barang dulu, habis ngumpulin barang dia jualan. Dia beli 50 jual baru 10, artinya masih banyak barang. Smart Money kalau sudah mulai masuk nih sini teman-teman. Wah, ini harusnya sebentar lagi nih Smart Money sudah mulai masuk, bandar Poren ada, bandar lokal ada. Secara syarat harusnya bisa naik teman-teman ya. Minimal bisa ke angka 505 ataupun setengahnya di angka 555-an lah teman-teman ya. Nah, kalau dia bisa nembus 605 yang seperti saya tadi bilang bahwa dia bisa melanjutkan kenaikannya ya, tapi kalau sudah tidak sanggup ya udah berarti dia mau melanjutkan penurunan ke level 336. Nanti tunggu aja ngambilnya setelah MA10 di bawah kanal menuju ke atas teman-teman ya. Karena Smart Money sudah mulai bagus nih sobat ini ya. Obat kita lihat untuk chart beatnya udah keluar belum? 9 teman-teman ya.
Kita cek di sini obat. Obat. Kalau sebelum di bawah 3 tahun, saham-saham yang baru listing teman itu masih milik Bandar ya. Ini 7, di sini 9. Berarti kondisi masih murah 2 kali lah teman-teman ya untuk PE rasionya. Jadi lebih baik sih diturunin lagi gitu ya. Hati-hati jebol di sini teman-teman 46. Kenapa nggak saya kasih tangga support di sini karena itu bukan tanda penurunan. Karena di sini sudah tutup yang di sini teman-teman. Jadi tinggal satu di 340 aja, ini kan ada si ekor merah, maaf si ekor hijau teman-teman ya. Ekor hijau itu biasa tanda penurunan. Dia kena bullish tapi suatu saat dia akan turun lagi. Makanya lebih baik tunggu aja sampai MA10 di bawah karena menuju ke atas ya. Karena sini sih smart money sudah mulai ada. Nikmatin aja nanti kenaikan sementaranya. Lanjut, ada baik teman-teman, baik bersama mencapai puncak. Nah, baik tanda kenaikannya sudah dilewati ya sini. Tercapai berarti sini teman-teman. Kita tulis di sini tercapai. Menandakan sudah dibahas itu aja teman-teman. Saya bukannya apa-apa ya. Jadi ini pernah dibahas gitu tanggal sekian gitu kan. Oke, kita hapus dulu tanda kenaikannya. Ini juga sama ini tanda penurunan teman sudah ketembus. Nah, tanda penurunan satu lagi di 65 belum ketembus ya. Cenderung dia bikin si candle bullish. Hati-hati baik selagi dibuang sama bandar lokalnya teman-teman. Kenapa katanya kok di bandar lokal ngebuang kok bisa naik? Nah, berarti bagus teman. Bagusnya kenapa? Berarti dimakan barang si bandarnya. Jadi ada sebelah kanan makan terus teman-teman. Ada YP ada XL, kita lihat siapa yang makan. Ternyata XL ketemu XL, YP ketemu YP. Teman-teman scalping kita. Ya, CP sini buangan bagus teman-teman. Buangan dia bagus, sangat bagus ya. Nah, tunggu aja teman-teman ya. Teman-teman kalau pingin pemburu yang seperti ini, kita lihat di sini ya teman-teman nih. Posisinya mahal enggak dia? Saya cenderung kalau sudah naik seperti itu suka saya liatin aja, udahlah gitu kan. Oh, posisi murah teman-teman. Nah, ini baik ini bisa mencapai ke harga ada harga utama di sini teman. Nah, ini harga utama nih. Nah, kenapa saya bilang ini harga utama? Karena ini emiten yang dijebloskan. Nah, ini harga utama IPO di sini. Saya kasih itu deh teman-teman ya. Nah, ini target utama nih ya. Ini target gap ya terserah teman-teman gitu kan. Ya cuman dalam jangka waktu bukan sehari 2 hari lah ini. Target gap ini ya. Nah, jadi begitu teman-teman, kita gedein dulu deh. Biar kelihatan. Oke teman-teman, saya punya target di atas, tapi sekarang si bandar forex lokal lagi jualan dulu. Ya, tapi mudah-mudahan setelah dia dapat duit, mudah-mudahan bisa memaaf harga, yaitu yang kita inginkan gitu kan. Karena posisinya sekarang lagi uptrend. Kenapa uptrend? Karena MA 200-nya berada dan masih posisi di bawah candle. Dan MA 20 sama MA 10-nya sudah mulai ditembus sama candle hijau. Mudah-mudahan besok ada koreksi ataupun ada kenaikan ya silahkan aja. Kalau emang si bandarnya mengizinkan untuk ditaikkan ya. Tapi di sini di si domestiknya kita cek tanggal 16. Kita lihat XL, BQ, YP, KK. Ini yang paling bagus si BQ aja teman-teman. BQ berani loh teman-teman ya. Kadang-kadang bermain dengan bandar besar aja berani dia. Dengan si LG aja berani. Tapi kadang-kadang suka kalah mulu ya. Makanya besok si BQ bagaimana nih teman-teman ya? Apakah sanggup teman-teman ya memakan barang si bandar lokal lagi atau sengaja si bandar lokal ngehajar sebelah kiri. Jadi ada penurunan. Tapi kalau dimakan lagi sama si BQ sama teman-teman kita yang scalping cenderung akan up ya. Ada target kenaikan ke angka 86 di sini teman-teman ya. Posisi sekarang sudah mantul dari harga murahnya di angka berapa? 52, terus di angka 59 dan sekarang mantul di angka berapa nih? Di angka 65 ya. Di sini juga ditahan di MA 200-nya. Jadi bagus teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak jebol ya walaupun ada kadang-kadang gini teman-teman ya. Secara isian tidak baik ya. Dalam artian ada penjualan. Tetapi di sisi lain secara TA teman-teman ternyata mau ada kenaikan. Loh, kok kenapa bisa begitu? Iya, teman-teman. Karena kenapa di situ biasanya si bandarnya mengizinkan untuk naiknya. Artinya silahkan dimakan tanpa saya menghajar sebelah kiri. Ya, begitu teman-teman ya. Nah, ini target kenaikannya ada gap di angka 85 nih, ada gap yang sangat lebar. Mudah-mudahan bisa sampai situ teman-teman ya. Kalau dia tidak kuat, hanya cenderung disentuh sama shadow aja, berarti dia mau melanjutkan penurunan kembali. Tapi kalau kuat teman 85, 87 aja dengan candle merah ataupun hijau, cenderung dia akan naik ke angka 101 untuk melanjutkan kenaikannya. Dan ini target utamanya ada di angka nih 346. Apakah bisa ke situ secara teori, teman-teman?
teori sejarah teman-teman akan terulang. Biasa emiten-emiten yang dilongsorkan suka mencapai harga tertingginya kembali. Cuman dalam jangka waktu ya tidak sebentar. Nah, teman-teman kalau ingin agak udahlah kalau ketinggian gitu kan. Ambil aja teman-teman di harga tengahnya atau enggak di bawah harga tengahnya. Di angka 105 ataupun di harga 100-nya. Itu lebih bijak lagi teman-teman. Mungkin di sini dari sini di angka 95 atau di angka 85 untuk kenaikan. Oke, baik seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan baik ini diizinkan lagi sama si bandar lokalnya untuk dinaikkan. Karena si Forex sini tidak melakukan transaksi apapun ya ketika kenaikan seperti ini. Oke, tetap harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena masih punya penurunan di angka 63 sampai di angka 50. Ini emiten yang pernah ke 50 berarti dia akan ke suatu saat dia akan kembali ke 50 karena dia meninggalkan jejak 50-nya. Mudah-mudahan sekarang di up duluan sih teman-teman ya. Dia harus bisa melewati ini teman 100 ya. Kalau ingin naik ke atas ya harus 100 dulu ya. Dengan catatan harus seperti itu ya. Lalu dia bikin step sebelah kirinya. Nanti kalau bikin step 1, jadi kalau ada naik terus ada koreksi jadi step 2 teman-teman ya. Setelah koreksi ada kenaikan itu menjadi step 2. Oke, untuk baik seperti itu ya. Walaupun ada kenaikan ternyata bandar lokal ngebuang, tetapi di sisi lain ada broker sang pemberani si BQ teman-teman ya. Ini broker si BQ biasa sama si MG. Kalau BQ banyak teman-teman, si MG suka di bawahnya ataupun kebalikannya si MG di atas, si BQ di bawah. Kalau dia yang mengatur ritme pergerakan harga teman-teman ya. Ya teman-teman untuk si baik seperti itu ya. Kalau yang punya di bawah lanjutin aja teman-teman ya. Lanjut ada DILD. Jadi masing-masing punya ada yang naik itu karena bandar yang berkuasa teman-teman untuk naikin harga, memaaf harga dulu ya, memancing. Tetapi ada juga yang dipancing sama retail ataupun bandar di luar untuk makan barang-barang daripada bandar tersebut teman-teman ya. Dari ILD posisi lagi downtrend dulu sebentar teman-teman ya. Karena sudah melewati MA 200, MA 200, MA 20 ya. Tanda kenaikan sudah dibikin di angka 151. Di sini target kenaikan sudah tercapai dengan baik. Apakah di atas ada tanda-tanda kenaikan? Ada teman-teman ya di sini nih. Ini ada tanda kenaikan di level 156, 157 kalau di sini. Kalau sekarang posisinya bagaimana? Lebih baik tunggu aja sementara ini teman. Tunggu aja sampai nanti si MA10 di bawah candle lagi. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung ambil di situ. Ingat MA10 di bawah candle untuk menuju ke atas ya. Karena posisi sebenarnya lokal lagi jualan dulu ya semenjak dia naikin tidak kuat nih ke level 162 ternyata ada penurunan karena penjualan dari seorang bandar lokal. Nah, bandar lokal ngebang ternyata poin masuk sudah masuk dari tanggal 8 Mei. Kita cek 8 Mei siapa yang ngambil. Untuk porennya ada CC yang memimpin teman-teman. Mudah-mudahan CC bisa ngumpulin barang. Habis ngumpulin barang dia memaaf harga dan mudah-mudahan bisa sampai ke angka 151 yang terdekatnya. Nah, kalau dia sudah bisa melewati target 163 berarti dia mau melanjutkan kenaikan lagi. Ini targetnya teman-teman. Kita pindahkan ke sini, ini targetnya. Nah, sini teman targetnya ya. Juga sama target teman-teman di atasnya. Nah, target kenaikannya. Kita lihat DILD posisi di mana. DILD, DILD, DILD. Wish. Tapi posisi murah banget teman-teman, sudah mantul dari harga murah bangetnya menuju ke harga murah. Harga murah di angka 193. 193 di mana? Agak tinggi ya. Nah, ini 193 itu harga murah loh teman-teman di sini. Nah, sini target di sini berarti saya harus bikin target di sini teman-teman. Clone. Nah, kita ganti tanggalnya aja. Tadi tulisnya sekarang kan. Sip, teman-teman, ini targetnya harga tengah aja ke harga murahnya aja dulu ya. Nah, ini kan selama 10 tahun dia dilepaskan daripada harga murah ke harga termurahnya. Nah, target di angka murah itu cenderung dia ketembus. Mau tahun berapapun ketembus 2020 ketembus harga murah. Di tahun 2022 ditembus harga murah, ketembus kan. Tahun 2003 ketembus di sini ya. Terus tahun 2024 juga ketembus. Nah, tahun 2005 karena standarnya sudah harga murah 193 masih bisa di-up. Nanti kalau mau ngambil teman-teman tunggu sampai MA10 di bawah kanal menuju ke atas. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan target yang saya targetkan mudah-mudahan semuanya tertembus dengan baik karena si bandar Forex sudah mulai ngambil apalagi ada CC. Nah, ini smart money sudah mulai masuk ya. Smart money sudah mulai masuk. Jadi walaupun ada pembuangan dari seorang bandar lokalnya, tetapi dipungut sama bandar foreign dan di samping bandar foreign ternyata banyak dari smart money yang masuk. Saya pikir sih kalau smart money YPXLX bagian daripada itu, teman-teman. Jadi bukan daripada galangan bandar, tetapi dia dari smart money. Oke? Jadi untuk DILD kalau teman-temannya di bawah ya santai aja, teman-teman ya tunggu aja permainan mereka.
Karena posisi si MA20 pun masih ke atas, teman-teman. Artinya masih posisi uptrend, kecuali kalau besok dia sudah memotong MA10-nya. Maaf, MA10 memotong MA20, sudah terjadi dead cross ya. Artinya sudah mulai bisa turun kembali ke bawah. Bisa ke level mana? Di sini saya tidak melihat tanda-tanda penurunan, teman-teman ya, hanya ke level sini aja berarti ya, di angka 117. Jadi mudah-mudahan ditahanlah teman-teman di area-area 135 ataupun ditahan di harga sekarang. Kalau mau ngambil lebih baik tunggu aja konfirmasi, sabar aja teman-teman. Walaupun dalam posisi murah banget, tetapi teman-teman juga harus berpikir bagaimana saya ngambil dengan punya keputusan. Kalau ini kan teman-teman tidak punya patokan apapun ya. Mungkin bisalah pakai patokan penurunan berapa persen, teman-teman bisa melakukan itu ya. Tapi kalau 9% belum saatnya ngambil kalau saya sendiri. Nanti kalau mau ngambil sekitar 20% turun ke bawah, lihat juga sama ngambilnya. Dua emitennya harus menghadap ke MA10-nya harus menghadap ke atas dan posisi MA10-nya harus di bawah candle. Nah, itu dari situ teman-teman, mungkin nanti akan kenaikan sementara ataupun untuk lebih lanjut, nanti terkonfirmasi dengan tanda-tanda kenaikannya. Kalau tanda-tanda cenderung terus dijebol, berarti dia tanda-tanda indikasi mau up, itu ada. Makanya saya bikin target itu di angka setelah tanda harga tertinggi sebelumnya, yang di angka 163 teman-teman. Mudah-mudahan saya sampai ke 163. Tapi untuk sekarang ini posisi downtrend, lebih baik tunggu aja kalau mau ngambil ya. Upayakan teman-teman ngambil MA10 di bawah candle aja. Lagi menuju ke atas karena pungutan dari seorang bandar foreign sudah mulai bagus, smart money semua mulai ada, cuma bandar lokal aja yang masih cenderung jualan. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja dulu ya. Nanti kita sambung lagi ke emiten teman-teman berikutnya. Sekian dan terima kasih dari saya. Tetap jaga kesehatan di hari libur ini, teman-teman. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.